Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita tentang santet tulang. Sebenarnya siapa sih dalang dibalik semua ini? Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Gelap harus dibayar gelap, Mang. Itu yang aku dengar tadi, kata Winda lirih. Mang Babon mengangguk. Ia kemudian duduk di sofa dan menceritakan hipotesanya kepada kami semua. Ada seseorang yang ingin melukai Citra dan menjadikan Citra boneka dengan sihir tulang. Dalam 50 hari pertama, ia membuat Citra tunduk pada semua kemauannya, termasuk ikut melakukan ritual syirik tersebut dengan sukarela. Namun setelah 50 hari, Citra melemah dan kini ia sudah menjadi boneka yang kosong. Padahal ilmu yang ditanamkan kepada Citra bisa mengundang para dedemit untuk mengisi tubuhnya. Selain itu, orang yang meletakkan semua bungkusan aneh yang kami bakar semalam tak lain adalah Citra sendiri. Citra menjadi boneka yang akan digunakan untuk mencelakai anak-anak di kontrakan dan orang-orang yang terlibat membantu anak-anak kontrakan. Pikiran kami saat ini jelas menuju ke satu nama, Fikri. Tapi menurut Mang Bobon, sihir ini tak sesederhana itu. Untuk mengusirnya, kami harus mencari dukun yang lebih sakti, bahkan lebih gelap. Doa-doa sederhana tak akan mampu mengusir makhluk dan sihir jahat ini, karena sebenarnya mereka bersembunyi di dalam tubuh Citra. Mang Bobon bilang, di sini pasti akan ada satu orang yang mati. Entah Citra, entah orang yang melakukan ini kepada Citra. Bahkan bisa Mang Bobon, Pak Badrun atau Mbak Asih yang membantu kami. Hidup mati kan di tangan Allah, Mang, jawab Dwi mantap. Pasti kalau kita percaya, kita bisa bertahan. Semua kan sudah ditentukan Allah. Mang Bobon tersenyum simpul. Iya Mbak, semoga saja begitu ya. Kami tersadar kalau Mang Bobon sendiri bukan penganut agama tertentu, sehingga kami langsung diam, tak berani berkata lebih lanjut. Mang Bobon meminta tulang-tulang itu diletakkan di bawah kasur Citra, karena sihir itu tidak dapat melukai tuanya sendiri. Sebelum pergi, Mang Bobon berpesan pada Winda dan Dwi untuk terus berdoa dan memikirkan hal-hal baik agar tidak terbawa pengaruh energi tulang-tulang tersebut. Winda dan Dwi hanya bertatapan nanar. Mang Bobon juga menaburkan garam di sekeliling kasur Citra untuk mencegah energi jahat keluar dan berpesan agar kamar jangan dibereskan dulu, setidaknya sampai malam hari. Kami keluar dari rumah sakit dan bersiap berjalan ke selatan, menghubungi Mas Ibnu, dukun yang juga guru spiritual Mang Bobon. Dalam hatiku, Mang Bobonnya aja begini, apalagi gurunya. Lebih serem lagi kali. Siang ini kami sampai ke sebuah perumahan minimalis di daerah Bantul. Jauh dari bayanganku, Mas Ibnu tinggal di perumahan biasa. Bahkan rumahnya biasa saja. Banyak hiasan bunga-bunga. Mas Ibnu juga jauh dari kesan dukun seperti Mang Bobon. Perawakannya tinggi, gempal, dengan kumis lele yang berantakan. Dari baju bergambar anime dan koleksi action figure yang terpajang di ruang tamu, Mas Ibnu adalah seorang wibu jejapangan. Mang, bener ini orangnya? Tanyaku saat Mas Ibnu pergi bersiap-siap terlebih dahulu. Iya benar Mbak, emang kenapa? Enggak apa-apa, beda aja sama bayanganku. Tak lama seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai istri Mas Ibnu keluar. Loh, ada tamu. Siapa ini, Pon? Katanya sambil menegur Mang Bobon yang duduk di teras. Mang Bobon tersentak. Mbak Rista, maaf Mbak, ini minta bantuan seperti biasa. Kasusmu parah ya Pon?
Tanya Mbak Risma tadi sambil terkikik. Lumayan Mbak, minta tolong ya Mbak, kata Mang Popon dengan penuh hormat. Rista hanya tersenyum dan berjalan ke belakang rumah. Saat itu aku dan Sasha tersadar, kaki Mbak Rista tidak menapak tanah. Mang, kataku takut. Sasha juga memegangi Mang Popon erat-erat. Udah jangan takut, Mbak Rista itu beneran istrinya Mas Ibnu, tapi beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu, waktu melahirkan. Sekarang jadi begitu deh. Mang, kok serem sih? Aku tambah panik. Mas Ibnu keluar dari belakang rumah. Gak usah takut Mbak, memang begitu istri saya, sering jaga rumah ini, sambil ngeliatin anak saya juga. Maklum sama-sama berilmu, jadi belum bisa pulang cepat, kata Mas Ibnu dengan penuh kode. Orang yang punya ilmu seperti saya atau Mang Popon ini memang susah kalau mau pulang ke Sang Pencipta Mbak. Tapi ya ini sudah jalan yang kami pilih, kata Mas Ibnu sambil merapikan bajunya. Yuk kita berangkat. Mas Ibnu meminta untuk diantarkan ke kontrakan terlebih dahulu sebelum menuju ke rumah sakit. Dia bilang kalau hipotesa Mang Popon benar, pasti masih tersisa benda-benda ritual di rumah yang terlewat oleh mata kami. Sampai di rumah kami disambut oleh Mas Doni yang nampak khawatir. Gimana Jen? Sa? Aku memperkenalkan Mas Ibnu dan menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Mas Doni nampak semakin khawatir. Tadi aku, Bunda sama Pak Badrun naik loteng. Ternyata di loteng juga masih banyak bungkusan aneh kayak semalam. Mas Ibnu menyelah. Maaf motong Mas, ada bungkusan pembalut isi darah begitu? Kalau ada harus langsung dibakar. Mas Doni terheran-heran. Iya, ada beberapa sudah dibakar di belakang sama Pak Badrun. Syukurlah. Mas Ibnu menghela nafas. Boleh saya ditunjukkan kamar tempat ibu diserang waktu sholat? Mas Doni mengajak kami untuk berjalan ke kamar Citra. Di kamar sudah ada Pak Badrun, Tante Mira dan Tante Ana. Rupanya Tante Ana sudah sampai sejak sore tadi. Jenny, Sasa, syukurlah kamu gak apa-apa nak. Tante Ana segera memeluk kami. Ia bercerita sepulangnya di rumah sakit, Tante Ana diserang oleh segerombolan anjing yang datang entah dari mana dan menunggunya di depan rumah. Ia menunjukkan bekas gigitan dan cakaran di kakinya serta foto celananya yang robek. Konon katanya setelah Tante Ana menangis sambil menyebut nama Tuhan, anjing-anjing itu mendadak menghilang. Wah, ini sudah menyerang fisik dan nggak bisa dibenarkan lagi Mang, kata Mas Ibnu. Baik, permisi Pak Badrun, saya paham Bapak dan saya mungkin berbeda pendapat soal hal ini, tapi percayalah niat saya hanya untuk menyelamatkan Mbak Citra dan teman-temannya. Pak Badrun mengangguk seolah mengerti. Ia mempersilahkan Mas Ibnu duduk bersila, tepat di tempat Tante Mira kemarin diserang dalam sholatnya. Baru saja Mas Ibnu duduk seperti bermeditasi sambil komat-kamit membaca entah apa. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing dari dalam rumah. Aku bergidik ngeri dan kembali berpegangan tangan dengan Sasa. Tante Mira dan Tante Ana juga berpegangan tangan ketakutan. Bon, di sana. Mas Ibnu menunjuk ke arah lemari kamar Citra, tempat Mbak Asi tersungkur karena melihat anjing hitam. Mang Popon langsung paham apa yang dimaksud Mas Ibnu. Ia segera membuka lemari Citra. Lemari ini sebenarnya sudah dibuka kemarin saat Pak Badrun dan kawan-kawan membersihkan rumah. Tapi mungkin masih ada yang tertinggal, karena Mang Popon mengeluarkan sebuah rangsel gunung. Rangsel favorit Citra yang selalu ia bawa bepergian keluar kota. Dari dalam rangsel itu, Mang Popon mengeluarkan sebuah dompet. Ketika dibuka, isinya berbau anyir. Kami semua menutup hidung. Isinya apa Mang? Celetuk Mang Badrun dengan wajah penasaran. Mang Popon mengisyaratkan Pak Badrun untuk mendekat. Di dalam dompet itu ada lendir yang sudah membusuk. Itu janin belum jadi. Tiba-tiba Mas Ibnu berkata, ini baru dibawa beberapa hari yang lalu sepertinya. Keluarin semua isi tasnya Mang. Mang Popon mengangguk dan melempar dompet itu ke kaki Pak Badrun yang langsung menghindar dengan muka jijik dan takut.
Kami semua semakin penasaran sekaligus takut. Mang Popon membalik tas itu dan berjatuhanlah bunga, aneka pupuk aneh seperti abu dan menyan, serta beberapa lilin dan kertas-kertas aneh. Ini dia biang keroknya, Mas Ibnu berkata pelan. Ternyata perjanjiannya sudah sedalam itu ya. Tepat saat itu juga Mas Doni mendadak kembali kesurupan. Bola matanya terangkat ke atas dan menghilang, menyisakan putih matanya yang membelalak. Akhirnya kalian tahu juga. Ingat, perempuan itu sudah jadi milikku. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada aku. Mang Popon dan Mas Ibnu dengan sigap langsung memegangi Mas Doni. Entah dibacakan apa, tapi Mas Doni berteriak dan menjerit-jerit seperti kesakitan. Tak lama ia meraung kencang. Kita adu ilmu, Ibnu. Mendadak Mas Doni pingsan. Tante Ani dan Tante Mira menjerit bersamaan. Pak Badrun dengan sikap membantu Mas Ibnu dan Mang Popon menggotong Mas Doni ke atas kasur. Aku dan Sasa segera bangun dari kasur dan berdiri berpegangan ketakutan. Mas Ibnu menggelengkan kepala. Berat ini, Pon. Mesti ada yang mati. Nanti bisa aku, bisa kamu, bisa Mbak Citra. Mang Popon mengangguk. Tapi kita bisa lawan bareng-bareng kan, Mas? Bisa, cuma Citra ini dia sudah bersekutu dengan iblis. Mendengar itu Tante Mira langsung naik pitam. Gak mungkin, Citra itu anaknya gak seperti itu. Tenang, Bu. Yang saya maksud, Citra tidak tahu kalau dia bersekutu dengan iblis. Ada orang yang mengendalikan Citra supaya ia membuat perjanjian darah dengan setan. Tante Mira kembali terdiam. Tante Ana berusaha menenangkan emosi Tante Mira. Aku paham posisi Tante Mira. Aku pun sebenarnya tak percaya Citra akan melakukan hal-hal berbau klinik seperti itu. Janin tadi harus kita kuburkan secara layak, Pak Badrun, kata Mas Ibnu lagi. Walau bagaimanapun itu anak dari Citra. Kami terhenyak. Anak dari Citra? Dengan siapa? Seperti menjawab pertanyaan dalam kepalaku, Mas Ibnu menjawab. Bukan dengan siapa, Mbak, tapi dengan apa. Citra ini ditumbalkan oleh orang terdekatnya yang mempelajari ilmu gelap, sepertinya karena sakit hati. Santet semacam ini berlangsung 100 hari. 50 hari pertama ia dibuat menjadi boneka yang menuruti semua kemauannya. Lalu 50 hari berikutnya ia dibiarkan pelan-pelan mati menderita. Jelas Mas Ibnu. Gak cuma itu, tambah Mang Popon. Orang yang melakukan ini sangat sakit hati dengan keluarga Citra dan anak-anak di kontrakan ini. Lebih lagi dia paham seluk-beluk keluarga Citra. Tiba-tiba Sasa menjawab, ini pasti perilaku Fikri, Mas. Tante Mira dan Tante Ana menoleh ke arah kami dengan bingung. Sasa dan aku akhirnya terpaksa menceritakan peristiwa penggebukan Fikri yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu itu. Mang Popon dan Mas Ibnu hanya manggut-manggut mendengarkan penjelasan kami. Mbak Jenny tahu tempat tinggal Fikri? Tanya Mang Popon. Aku mengangguk. Aku pernah mengantar Citra ke kosannya Fikri, meskipun tak tahu yang mana kamar kosnya Fikri. Besok kita ke sana. Sekarang kita beberes ini dulu. Lalu yang beragama silakan sholat dan berdoa menurut agama masing-masing. Lalu saya harus bertemu Citra. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore saat kami sampai di rumah sakit. Ya, kami serombongan berangkat ke tempat Citra dengan 2 mobil. Di mobilku ada Mang Popon, Mas Ibnu dan Pak Badrun. Sedangkan di mobil Sasa ada Mas Doni, Tante Ana dan Tante Mira. Sebenarnya Mbak Asih protes ditinggal di rumah sendiri, tapi Mas Ibnu meyakinkan Mbak Asih kalau kontrakan sudah bersih dari gangguan. Mbak Asih tetap kelihatan ketakutan, tapi ia menurut. Kata Mang Popon, kalau Mbak Asih takut, ia sebaiknya nonton TV saja, kencang-kencang. Untung Citra dirawat di ruang VIP, sehingga kami bisa lebih leluasa. Namun karena aku dan Sasa sudah sangat lelah melihat kejadian hari ini, kami memilih berkumpul di ruang tunggu luar saja. Tak lama Winda dan Dwi menghampiri kami. Kami berempat duduk dalam diam sambil main HP masing-masing. Mungkin karena terlalu lelah bercerita.
Sementara itu Mang Popon, Mas Ibnu dan Pak Badrun beserta keluarga Citra ada di dalam kamar Citra. Awalnya aku penasaran ingin mengintip, tapi dilarang oleh Winda. Udah, gak usah pengen tahu urusan kayak begitu, kesurupan tahu rasa, kata Winda sambil bersungut-sungut. Bocah ini suka lupa kalau dia yang paling sering kesurupan di antara kami berempat. Dwi terkikik mendengar omongan Winda. Emangnya kamu gak penasaran, Win? Ya, penasaran sih. Winda mengangkat bahunya. Tapi takut ntar kalau aku pingsan lagi gimana? Kami semua tertawa. Suasana mulai cair setelah 2 hari ini tegang terus-menerus. Entah kenapa rasanya saat itu Citra ada bersama kami dan ikut tertawa. Aku jadi rindu kebersamaan kami. Perutku bergemuruh. Aku baru sadar belum makan sama sekali dari tadi pagi. Demikian pula dengan Sasa. Guys, makan yuk. Lapar banget nih. Yuk, aku juga lapar. Di bawah ada restoran, kita kesana aja. Kami berempat langsung mengikuti Sasa berjalan menuju restoran sambil mengobrol biasa dan bercanda-canda. Untuk sampai ke sana kami harus menggunakan lift terlebih dahulu. Di depan lift kami masih mengobrol seperti biasa. Lift itu kosong. Sasa menekan tombol G. Sebelum menutup pintu lift, tepat ketika pintu lift tertutup, tiba-tiba gelap, mati lampu, dan lift pun berhenti. Kami berempat menjerit. Sasa berusaha menyalakan senter di HP-nya dan menekan tombol emergency. Sialnya tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba lampu menyala dan terdengar suara gemerisik dari speaker lift. Kalian jangan merasa tenang dulu. Suara itu seakan berbisik-bisik. Ini semua belum berakhir. Hei, siapa kamu? Teriak Dwi tiba-tiba. Berani-beraninya kamu gangguin teman-teman aku. Suara dari speaker itu tertawa. Nanti juga kamu tahu. Aku mulai merinding. Kami berempat berusaha merapatkan diri karena takut. Winda mulai membaca doa-doa dalam agamanya. Sementara Sasa terus berusaha menekan tombol lift yang macet. Suasana lift terasa begitu dingin dan mencekam. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah. Hanya berbekal penerangan dari senter HP masing-masing, kami berusaha berpegangan tangan satu sama lain. Tiba-tiba, sesuatu menetes ke atas kepalaku. Refleks aku mendongakkan kepala dan menyorotkan senter ponselku ke langit-langit lift. Sosok makhluk aneh berbentuk seperti manusia yang sangat kurus, telanjang, berambut panjang dengan mata kuning membelalak di atas kami. Cakarnya yang panjang merayap di atas langit-langit. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang, dipenuhi cairan berwarna merah seperti darah. Tubuhku kaku dan sepertinya demikian pula dengan teman-temanku. Makhluk itu seolah mengejek kami. Namun dengan berani, Dwi berteriak membaca doa. Lift seolah terguncang keras. Kami menjerit. Tak lama lampu kembali menyala dan pintu lift terbuka. Beberapa teknisi dan petugas rumah sakit merupung kami. Maaf mbak, tadi lift tiba-tiba ada gangguan. Kami menerima panggilan emergensi, tapi tidak ada suara. Jadi kami buka paksa. Syukurlah mbak-mbak gak apa-apa. Kami keluar dengan kondisi linglung. Badan kami terasa berat sekali. Aku melihat Sasa dan Dwi masih terengah-engah. Seorang perawat memberikan tabung oksigen kalengan pada kami. Sesak ya mbak? Ya wajar saja karena kalian sudah terjebak di dalam sejam lebih. 1 jam? Kami berpandangan. Rasanya tadi hanya sebentar saja kami berada di dalam lift itu. Tanpa berkata-kata kami hanya diam, menerima tabung oksigen dari perawat tersebut dan duduk di kursi dekat lift. Tak lama Mang Popon berlari menghampiri kami. Kalian gak apa-apa? Mang Popon khawatir. Aku tadi keluar nyari Mbak Jenny dan Mbak Sasa, tapi gak ada. Perasaan kami gak enak. Nanti aku ceritain Mang, jawabku pelan. Iya, Citra sudah sadar Mbak. Dia mau bercerita sesuatu pada kalian semua. Setelah merasa lebih kuat, kami berjalan ke kamar Citra.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih bagi para perawat dan petugas yang sigap menyelamatkan kami dari insiden lift tadi. Pelan-pelan aku juga menguatkan hatiku untuk mendengar cerita macam apa yang akan muncul dari mulut Citra. Di kamar, keluarga Citra memandang kami dengan wajah cemas. Tak hanya itu, Citra juga nampak sudah sadar dan menatap kami dengan wajah yang aneh. Seperti marah dan juga seperti merasa bersalah. Campuran emosi Citra yang tak bisa ku mengerti ini membuatku merinding. Jen, Sa, Dwi, Win. Citra memanggil kami. Maafin aku ya. Sasa yang pertama kali maju memeluk Citra. Minta maaf kenapa sih Cit? Gak ada salah kok. Yuk udah, yuk pulih lagi. Aku mau ngaku dosa sama kalian semua, kata Citra pelan. Sebenarnya aku gak pernah putus sama Fikri. Tuh kan benar, pikirku dalam hati. Ternyata memang mereka benar-benar tidak pernah putus. Kulihat sahabat-sahabatku, Sasa menghela nafas kecewa, Dwi mencelos, dan Winda memasang wajah datar, seperti sudah tahu tapi tak mau tahu. Tapi Fikri marah banget sama kalian semua, terutama sama Jenny dan Sasa yang dia anggap sudah mempermalukan diri dia di depan umum. Akhirnya dia minta aku untuk ikut sama dia, kalau enggak kalian akan celaka. Ikut ke mana, Cit? Tanya Sasa pelan sambil membelai bahu Citra. Kamu dibawa kemana? Citra terdiam, dia terisak-isak seperti dia tak sanggup melanjutkan ceritanya. Namun dia berusaha keras untuk terus bicara. Aku dibawa ke hutan, Sa. Gak tahu di mana. Di sana aku disuruh. Aku menelan ludah, mengingat cerita Mang Bobon tentang tengkorak yang kami temukan di bagasi mobil Sasa. Aku punya bayangan kemana Citra dibawa dan apa yang terjadi. Terus aku hamil, Sa, dan itu bukan anak manusia, kata Citra sambil menangis. Kata Fikri, aku harus gugurin, terus tumbalin, kalau mau kalian selamat. Kami berempat saling bertatapan. Aku menatap Mas Doni yang tampak marah dan Tante Mira yang memalingkan muka menahan tangis. Sepertinya mereka sudah mendengar cerita ini sebelumnya. Kepahitan, kegetiran menyelimuti pikiranku. Kali ini Fikri sudah keterlaluan. Jadi aku lakuin semua yang diminta Fikri. Tapi aku gak tahu kalau itu bakal nyelakain kalian. Aku juga gak bisa nolak. Tangis Citra pecah. Sasa kembali memeluknya. Dwi mengikuti jejak Sasa dan memeluk Citra dari sisi satunya. Sementara aku hanya diam dan Winda hanya memegangi kaki tempat tidur Citra dengan kencang. Kok Fikri bisa nyuruh kamu seperti gini, Cit? Aku tak tahan bertanya. Kok bisa? Mas Ibnu tiba-tiba menyelak. Orang tua Fikri ini dukun, Mbak Jen, cukup terkenal di komunitas kami. Ya Allah, Cit, kok kamu bisa sih pacaran sama anak dukun? Kata Dwi kesal sambil menoyor kepala Citra. Citra hanya menangis. Maafin aku, Dwi. Aku juga awalnya gak tahu sampai Fikri bilang dia mau ikutin jejak orang tuanya. Ya ampun, Cit. Tapi kita semua tuh kuliah, sekolah tinggi. Kok bisa sempat-sempatnya sih si Fikri kepikiran ikut jadi dukun? Aku mikir tugas kuliah aja, rasanya gak sempat nafas. Dwi kembali mengeluh. Suasana tiba-tiba mencair karena celetukan dari Dwi barusan. Winda dan Sasa tertawa kecil. Tante Ana tersenyum sedikit dan aku menahan tawaku agar tidak merusak suasana. Kamu juga, anak dukun kamu gebukin. Susah kan kita semua? Punggas Dwi pada Sasa dan aku. Sasa pergilah. Enak aja. Mau anak dukun kek, anak presiden kek. Kalau temen aku digebukin ya, aku gebukin balik lah. Kami semua tertawa. Suasana seakan mencair. Sasa kemudian beralih ke Mang Popon. Terus gimana, Mang?
yang di tulang Citra udah bisa diambil. Mang Popon menggeleng. Belum mbak, butuh waktu. Tapi setidaknya saya dan Mas Ibnu udah tahu harus kemana untuk mengembalikan itu. Katanya sambil menunjuk karung jahanam di kolong tempat tidur Citra. Kemana emangnya mas? Tanya Pak Badrun. Pak Badrun gak boleh tahu, yang jelas lumayan jauh dari sini, sekitar 3-4 jam perjalanan ke arah Semarang. Nanti kami gak usah diantar, perjalanannya berbahaya. Tapi Mas Ibnu menjawab sambil melirik ke arah Citra. Harus ada orang yang menjaga Citra di sini, Pak. Oleh karena itu, sebisa mungkin tiap hari di sini dan di kontrakan ada orang yang mengajiin Mbak Citra. Pak Badrun mengangguk. Nanti saya mintakan ke panti asuhan dekat kampung supaya mengirim anak-anaknya mengaji. Kebetulan mereka juga punya pengajian. Besok kita ke tempat Fikri. Jenny harus siap mengantar ya, kata Mas Ibnu. Malam ini saya tidur di sini bersama Mas Doni, Ibu Anet dan Ibu Mira. Sisanya boleh pulang. Nanti Mang Popon akan tidur di kontrakan menjaga kalian semua, tambah Mas Ibnu. Kami semua menghela nafas lega. Untuk berjaga-jaga, Winda meminta Kris datang ke kontrakan. Akhirnya kami semua pulang. Malam itu akhirnya aku bisa tertidur sedikit lebih lelap. Namun besok pagi kami semua harus kembali menghadapi kenyataan dan menguak siapa Fikri lebih dalam. Bangun-bangun tubuhku pegal-pegal dan mulutku terasa sangat pahit. Keluar dari kamar, aku disambut pemandangan langka. Mang Popon memasak di dapur kontrakan. Winda dan Kris membantu Mang Popon, sedangkan Sasa dan Mbak Asi sudah berkumpul di meja makan. Ku cari keberadaan Dwi dan kutemukan anak itu sedang mencuci baju di mesin cuci. Semua terasa normal, kecuali keberadaan Mang Popon. Ya iyalah, dia bukan penghuni kontrakan sini kan. Ini dia nasi goreng spesial Mamang, kata Mang Popon dengan bangga. Kali ini gak usah bayar, karena Mbak Asi yang belanja. Mbak Asi tertawa kesal. Ye, si Mamang mah. Kami menikmati sarapan bersama sebelum akhirnya Mang Popon kembali membuka suara. Nanti jadikan ya Mbak Jenny. Jadi Mang, mau jam berapa kita ke sana? Secepatnya aja, siapa mau ikut? Kata Mang Popon santai. Nanti kita jemput Mas Ibnu dulu di rumah sakit. Winda dan Kris langsung mengangkat tangan. Sasa dan Dwi menolak. Sasa harus mengerjakan tugas yang ia tinggalkan, sementara Dwi mau bersantai menonton drama Korea di kamar. Aku bergegas mandi dan bersiap-siap. Kali ini Kris yang mengemudi, sedangkan aku dan Winda duduk di belakang. Mobil Kris memang lebih besar, sehingga kami semua bisa duduk lebih nyaman. Setelah menjemput Mas Ibnu yang sudah menunggu di lobi rumah sakit, kami meluncur menuju sebuah daerah di utara Jogja untuk menuju kos-kosan Fikri. Aku ingat pernah mengantar Citra ke sini dan mengeluh kenapa kos Fikri jauh sekali. Citra cuma tertawa dan menjelaskan kalau orang tua Fikri tidak punya banyak uang, sehingga Fikri harus ngekos di tempat yang lebih jauh agar lebih murah. Selain itu, kosan Fikri ini memang suasananya tenang dan nyaman untuk belajar karena jauh dari keramaian. Sekitar setengah jam kemudian kami sampai di kos Fikri. Kami semua turun dan menghampiri pintu gerbang kos. Seorang pria parubaya membukakan gerbang. Mau cari siapa? Atau mau lihat kos-kosan? Saya mau cari Fikri, Pak. Penjaga kosan itu nampak bingung. Fikri, di sini nggak ada anak kos namanya Fikri. Aku mengernyitkan dahi karena bingung. Jelas aku pernah ngajak Citra ke sini. Seakan memahami kebingungan, Winda mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan foto Fikri. Ini orangnya, Pak. Bapak kenal? Oh, kalau dia saya kenal, tapi namanya bukan Fikri, Mbak, melainkan Mas Dimas, kata bapak itu sambil tergagah. Dia membukakan pintu gerbang. Pasiennya Mas Dimas juga ya? Atau temannya? Kami berpandangan dengan bingung. Pasien? Loh iya, Mas Dimas kan pengobatan alternatif itu loh.
Suka banyak orang yang berobat ke sini dan sembuh. Sial, rupanya selain gebukin anak orang, dia juga beneran punya job jadi dukun pengobatan alternatif. Tapi Mas Dimas sudah nggak tinggal di sini lagi. Kosnya sudah nggak dibayar sekitar sebulan lebih, hampir 2 bulan Mas. Jelas bapak penjaga kos tersebut. Barang-barangnya masih ada. Mau saya tunjukkan kamarnya? Boleh Pak, jawab kami kompak. Sebenarnya kalau dipikir lagi, apa yang dilakukan bapak ini jelas melanggar privasi. Tapi kami tidak mempedulikan itu lagi. Kami semua mengikuti bapak itu menuju lorong-lorong sempit penuh pintu. Kamar Fikri ada di lantai 2 di ujung. Dari luar kamar itu kami bisa melihat pemandangan hamparan sawah yang hijau. Semilir angin yang sejuk membuat kami melupakan sejenak bahwa kami sedang akan memasuki kamar praktek seorang dukun. Begitu pintu dibuka, Mas Ibnu langsung berujar, "Nah, benar ini tempatnya." "Tempat apa Mas?" Tanyaku penasaran. "Tempat dia menyerang kalian kemarin," kata Mas Ibnu. Ia dan Mang Popon segera memasuki ruangan itu. Melihat aku yang kebingungan, Chris mencoba menjelaskan. Jadi kalau sesama orang ilmu, itu kadang bisa lihat sekelebat di mana tempat musuhnya. Begitu, Jen. Tapi kata bapak tadi, Fikri udah lama nggak pulang. Kan raganya, jiwanya bisa aja datang di ruangan ini. Kata Chris lagi, tangannya menghalangi Winda untuk masuk. "Kamu jangan masuk, bisa bahaya kalau kamu kumat di sini." "Aku boleh masuk nggak nih?" tanya aku. Jujur aku penasaran, seperti apa sih ruang praktek dukun itu? "Masuk aja Mbak Jenny," jawab Mang Popon dari dalam. "Coba Mbak Jenny cari, ada barang-barang Mbak Citra nggak di sini?" Aku berkeliling kamar berukuran 3x3 tersebut. Lagi-lagi kamar itu tidak seperti bayanganku soal kamar dukun. Hanya ada sebuah lemari, sebuah meja kecil, serta kasur kapuk yang sudah menipis. Ini sih bukan kamar dukun, kamar dukun cabul, iya. Mang Popon membuka lemari yang ada di ruangan tersebut. Sejurus kemudian dia segera berteriak, "Mbak Winda, Mbak Jenny merem, Mas Chris tutup pintunya." Ku dengar Chris membanting pintu. Aku bisa mendengar suara Mas Ibnu dan Mang Popon merapal mantra. Tapi aku sama sekali tak berani membuka mataku. Ku dengar suara angin ribut di dalam kamar itu. Dan tak lama ku dengar suara yang sangat familiar. Suara Fikri. "Beraninya kalian mendatangi tempat istirahatku." Suara Fikri terdengar perang. Aku menyaut dengan kesal, "Kosan kamu buluk anjir." Tiba-tiba badanku seperti didorong dengan kencang sampai terjatuh di lantai. Aku bisa merasakan Mas Ibnu meloncat ke arahku. "Musuh kamu itu saya Fikri, hadapi saya dulu." Suara Mas Ibnu menggelegar. Aku bisa mendengar suara tawa Fikri bercampur suara lolongan anjing. Di luar Chris terdengar berdoa dengan kencang. Sial, aku terjebak di tengah-tengah battle dukun tanpa berani membuka mata. Pelan-pelan sambil meraba-raba lantai, aku berusaha bangun. Namun tanganku seperti meraba gundukan besar berbulu. Rasa-rasanya ruangan ini tadi kosong dan lowong. Mungkinkah? Kubuka mataku sedikit untuk melihat benda apa yang kusentuh. Meski samar-samar, ternyata tanganku sedang memegang kaki hitam yang berbulu dan dengan kuku-kuku yang busuk. Segera ku tarik tanganku dan kembali kupejamkan mata sambil merapal satu-satunya doa yang kuhafal. "Lihat itu Ibnu, perempuan yang kamu bawa ketakutan setengah mati. Dia harusnya mati saat ini di sini. Hanya karena kebaikanku saja dia masih hidup." "Gak usah sok iya Devik," suara Mang Popon. "Kalau berani kita berhadapan langsung di dunia nyata. Kalau di alam gaib semua mah juga bisa." Mas Ibnu terus merapalkan mantra. Aku bisa merasakan ruangan semakin sesak, seolah-olah penuh dengan orang. Pelan-pelan aku mencoba memanggil Mang Popon. "Mang Popon,
Panggilku lirih. Tiba-tiba di telingaku seperti ada suara orang berbisik, mengejek. Mang Popon. Suara itu persis suara yang menjawab telepon Dwi kepada Winda kemarin. Anjir, jeritku dalam hati. Sambil terus membaca doa sebelum makan dalam hati, aku pun menjerit. Aku makan kamu semua ya setan keparat. Teriakku memberanikan diri. Seakan-akan ancamanku berhasil. Ruangan di sekitarku terasa lega. Sepertinya para setan itu mundur. Namun aku masih tidak berani membuka mata. Mas Ibnu masih merapal mantra. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan, entah dari mana. Diiringi suara angin kencang. Suasana tiba-tiba menjadi lebih tenang. Aku membuka mataku perlahan. Di hadapanku Mas Ibnu tengah duduk bersilah. Sedangkan Mang Popon membuat kuda-kuda layaknya orang sedang silat. Keduanya menoleh ke arahku dengan muka bingung. Kenapa? Nggak ada doa lain, Mbak? Enggak, aku nggak hafal doa yang lain. Nggak ngaruh ya? Lumayan sih, setannya ada yang takut mau dimakan Mbak Jenny. Gurau Mang Popon. Kulempar bantal yang ada di dekatku ke arah Mang Popon dengan kesal. Mang Popon menghindar. Bantal itu terjatuh. Dari dalamnya keluar foto Citra. Tak hanya foto Citra seorang, tapi ada juga foto-foto kami masing-masing. Bahkan foto Tante Ana, Tante Mira, dan Mas Doni. Mas Ibnu dan Mang Popon segera menghampiri foto-foto itu. Apaan nih? Ini foto-foto yang mungkin dia pakai untuk menyantet kalian. Ayo dikumpulkan dan dibawa aja. Pintu kosan tiba-tiba diketok. Saya udah boleh masuk belum, Mang? Suara Chris di luar terdengar lemas. Winda pingsan lagi nih. Mang Popon segera membukakan pintu dan membantu membopong Winda. Sementara Mang Popon dan Chris mengurus Winda, aku menghampiri Mas Ibnu yang terpaku di depan lemari yang tadi dibuka Mang Popon. Sebelum pertarungan sengit mereka dengan Fikri tadi. Apa yang dilihat di depan mataku adalah pemandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Mayat seekor anjing beserta anak-anaknya dijejer di sebuah altar kecil di dalam lemari tersebut. Di atas mayat anak-anak anjing itu, masing-masing terpajang foto anak-anak kontrakan. Sementara itu, di bawah mayat bertaburan foto kontrakan, foto mobil kami, foto keluarga Citra, dan masih banyak lagi. Bahkan ada foto Chris, keluarga Mbak Asi di kampung, Lek Dirman, dan masih banyak lagi. Kita mesti beresin ini nih, Mang. Tugas Mas Ibnu. Dengan cekatan keduanya membungkus isi altar tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik yang dibawa Mas Ibnu. Mau diapain, Mas? Tanyaku setengah takut, setengah penasaran. Nanti dibakar lalu dilarung ke sungai, jawab Mas Ibnu sambil terus membereskan tulang belulang dan foto-foto kami. Tapi semua itu nggak akan selesai sampai tulang yang ditanam di badan Citra bisa keluar. Mas Ibnu kemudian menjelaskan, susuk tulang yang ditanam di badan Citra itu berfungsi seperti remote control yang membuat Citra bisa dikendalikan dengan mudah oleh Fikri. Benda yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang secara gaib hanya bisa diambil secara gaib oleh yang memasukkannya ke tubuh tersebut. Mas Ibnu hanya sanggup menetralisir pengaruh dari tulang tersebut secara sementara, namun tak mampu mencabut tulang tersebut. Apabila dipaksa, nantinya malah Citra bisa saja meregang nyawa atau kehilangan kesadarannya. Gimana caranya minta Fikri mencabut tulang tersebut? Tanyaku kepada Mas Ibnu, namun Mas Ibnu hanya menggeleng dengan sedih. Inilah jahatnya ilmu hitam, Mbak. Yang Fikri lakukan adalah manipulasi Citra supaya ia membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Sekarang Citra tak ada bedanya sama saya dan Mang Popon. Yang bisa kita lakukan cuma mengalahkan Fikri supaya dia tak lagi bisa mengontrol Citra. Aku membayangkan Citra yang selama ini ceria, penuh dengan semangat dan merupakan seseorang yang taat agama, tiba-tiba harus menjadi Mang Popon yang bisa melacak barang hilang, menyembuhkan orang kesurupan, mendengarkan konsultasi para mahasiswa pelanggan angkringan yang paranoid,
dipelet pasangannya, dan masih banyak lagi. Sebenarnya nggak jelek juga, tapi kok rasanya aneh sekali. Tapi sebenarnya nanti yang kasihan kalau Mbak Citra jadi punya ilmu-ilmu begini itu Mbak Winda, Mbak. Suara Mang Popon memecah keheningan. Aku dan Kris langsung berpandangan sebelum kembali melihat tubuh Winda yang terkulai lemas. Memangnya kenapa, Mang? Tanyaku setengah bingung. Mang Popon berdehem. Mbak Winda ini bau tubuhnya wangi dan disukai oleh makhluk gaib, Mbak. Belum lagi dia punya sesuatu yang membuat para makhluk gaib menempel. Jadi sering pingsan karena tidak kuat dengan benturan energi di sekelilingnya. Iya kan Mas Ibnu? Iya, kalau misalnya Mbak Winda harus tinggal bareng Mbak Citra, ya harus siap-siap kalau sewaktu-waktu Fikri mencoba masuk ke Mbak Citra. Mbak Winda bisa kena juga, bisa kesurupan, bisa salah sasaran. Kata Mas Ibnu sambil memandang Winda yang masih terbaring lemas. Kris nampak cemas. Kalau dibagari begitu apakah bisa, Mas? Tanyanya. Bisa saja, Mas, tapi ya kalau melihat level permainan Fikri ini, sepertinya tetap ada kemungkinan untuk tembus. Ini bukan permainan anak kemarin sore. Bisa jadi sebenarnya anak ini sudah mempraktekkan ilmu hitam sejak lama. Mas Ibnu bercerita kalau sihir tulang itu memang khas salah satu aliran ilmu hitam. Namun tak semua orang bisa melakukannya, karena memang mereka harus memanggil iblis yang sangat spesifik. Selain itu tak semua orang kuat mengamalkan ilmu hitam ini. Apabila kuat, kemungkinan besar dilakukan turun-temurun oleh dukun tersebut. Karena iblis ini tak mau bekerja sama dengan sembarangan dukun. Bisa jadi karena latar belakang keluarga Fikri sebagai dukunlah yang membuat dia sanggup melakukan hal semengerikan ini. Jujur sebenarnya aku agak sulit menerima penjelasan bahwa Fikri telah lama mempraktekkan ilmu hitam. Di abad 21 seperti ini, masa iya ada anak muda yang sudah lama mempraktekkan ilmu hitam? Apalagi Fikri juga sosok yang dekat dengan Citra. Aku percaya Citra bukan orang yang bodoh dan bisa dibohongi dengan mudah oleh laki-laki. Tapi sekali lagi, semua sudah terjadi. Aku harus menerima bahwa saat ini kami berhadapan dengan suatu hal yang benar-benar di luar logika. Bukan hanya itu. Kenapa dia memilih untuk menyakiti Citra, bukannya kami? Apa salah Citra? Kenapa Citra? 5 hari berlalu setelah peristiwa di kos Fikri. Tak ada hal berarti yang terjadi dalam kehidupan kami, selain Citra yang semakin sehat dan sudah bisa pulang ke kontrakan. Hanya saja sesuai pesan Mas Ibnu, orang tua Citra membayar Pak Badrun dan sejumlah anak panti asuhan untuk terus-terusan mengaji di kontrakan siang dan malam. Untung keluarga Citra sangat berada. Bayangkan kalau orang susah, paling nyetel kaset ruqyah sambil harap-harap cemas. Jadi kehidupan kontrakan yang tadinya dipenuhi maksiat, layaknya kontrakan anak muda lainnya, jadi terasa begitu tenang dan agamis. Saya yang tidak pernah berdoa juga belakangan jadi lebih sering menyebut nama Tuhan karena was-was dengan kondisi Citra. Sebenarnya Citra juga belum benar-benar pulih. Sesekali waktu ia tampak kosong. Ibunya memutuskan untuk tinggal bersama kami di kontrakan merawat Citra. Sedangkan Mas Doni pulang ke Jakarta karena masih ada kesibukan lain. Tante Ana juga meminta Lek Dirman dan istrinya untuk ikut tinggal di kontrakan sementara waktu. Sehingga suasana makin riuh dengan kehadiran istri Lek Dirman yang juga pandai mengaji. Mas Ibnu dan Mang Popon sendiri sedang pergi ke sebuah daerah di Jawa Tengah untuk mengurus tulang belulang yang kami temukan di mobil Sasa. Sebenarnya aku penasaran, ingin ikut, tapi mereka melarang. Sedangkan Fikri sendiri tidak ditemukan. Dwi dan Sasa sudah berusaha mencari Fikri di kampus dan tongkrongan, namun ia tak ditemukan. Bahkan teman-temannya mengaku sudah tidak pernah mendengar kabar dari Fikri dalam 1 bulan terakhir. Kami berusaha kembali ke kehidupan kami masing-masing, meski peristiwa kemarin masih menghantui kami. Aku masih sering terbayang dan terbawa mimpi soal peristiwa-peristiwa yang menimpa kami dan Citra. Pertanyaanku masih sama,
Kenapa Citra? Apa yang Citra dan kami lakukan sampai Fikri tega melakukan ini semua? Jujur aku sendiri lebih senang berada di luar kontrakan. Mungkin karena aku tak begitu menyukai keramaian. Aku lebih senang pergi bersama teman-teman kampusku dan menghabiskan waktu di kos temanku karena takut untuk pulang ke kontrakan. Namun hari ini aku memaksakan diri untuk berada di kontrakan. Walau bagaimanapun kan, aku harus menunjukkan bahwa aku mendukung Citra. Yang kini menjadi masalah adalah Winda. Semenjak kejadian ia pingsan di kosan Fikri, Winda mengeluh sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk itu bertambah parah semenjak Citra pulang. Kata Mang Bobon, ini hal yang wajar terjadi karena adanya tabrakan energi antara Citra dan Winda. Namun aku merasa ada hal lain yang lebih berbahaya. Seolah-olah Fikri kini lebih mengincar Winda ketimbang Citra. Citra sendiri masih sering tiba-tiba melamun, bengong, dan menangis. Menurut Mas Ibnu hal itu karena saat ini raga Citra masih sering kosong. Jiwa Citra seolah-olah disandra oleh ilmunya, karena sebenarnya Citra tidak memiliki jiwa yang kuat untuk menampung ilmu hitam seperti itu. Karena itu keluarga Citra berencana untuk memulihkan Citra terlebih dahulu dan membawa Citra ke Jakarta setelah semuanya stabil. Meskipun Tante Ana mengatakan kami tak perlu khawatir dan tetap boleh mengontrak atau ngekos di rumah tersebut, tapi tetap saja aku merasa takut karena peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Walaupun demikian, teman-temanku yang lain masih ingin tinggal di rumah tersebut. Selain harganya juga murah, tinggal bersama sebenarnya adalah hal yang menyenangkan. Sore itu sekitar pukul 4, akhirnya aku pulang ke kontrakan. Seperti biasa, ada 2-3 orang santri yang sedang mengaji di ruang tamu bergantian. Seusai mengucapkan salam, aku segera menuju ke kamarku. Setelah meletakkan tas dan berganti baju, aku segera merebahkan kepalaku di bantal. Rasanya aku mengantuk sekali. Meskipun sebenarnya kami tidak boleh tidur di waktu asar, entah kenapa mataku rasanya berat sekali. Tidurku rasanya cukup nyenyak, namun tiba-tiba aku bermimpi sangat buruk. Dalam mimpi itu aku merasa ada seekor anjing hitam besar berbentuk seperti serigala dengan mata merah menatapku tajam. Anjing itu perlahan mendekat, liur ditaringnya menetes-netes turun. Aku mundur pelan-pelan, namun kepalaku seperti terantuk sesuatu. Aku sedang berada di kasurku dan anjing itu ada di dalam kamarku. Aku berusaha menggerakkan tubuhku, namun semua terasa berat. Mulut dan rahangku juga seolah-olah terkunci, sehingga aku tidak bisa berkata-kata, apalagi berteriak minta tolong. Anjing itu semakin mendekat. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena yang kurasakan hanya rasa takut yang luar biasa. Di saat yang sama aku mendengar suara benda terjatuh dan teriakan yang keras. Dari luar kamar bersaut-sautan. Kepalaku terasa sakit, sedang moncong anjing itu kini ada di depan wajahku. Aku bisa mendengar geramannya yang perlahan, sementara ia mengendus seluruh tubuhku. Sementara itu, suara-suara di luar kamar semakin kencang. Tak lama pintuku digedor. Jenny, Jen! Aku mengenali suara itu. Suara itu adalah suara ibunya Chris. Mendengar suara itu, anjing tersebut mengerang ke arah pintu. Aku berusaha berteriak, memperingatkan ibunya Chris, namun tak keluar suara sedikit pun dari mulutku. Badanku juga terasa semakin berat dan tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba anjing itu mundur dan berlari ke arah jendelaku dan menghilang. Pintu mendadak terbuka dan aku mulai bisa menggerakkan tubuhku. Jenny, syukurlah kamu gak apa-apa, nak. Ibunya Chris berusaha memapahku bangun. Tanganku terasa dingin, seluruh ruangan terasa begitu dingin. Tanpa terasa air mataku menetes. Aku benar-benar belum pernah merasakan seketakutan ini sebelumnya. Kok tante ada di sini? Tanyaku lemah. Ibunya Chris hanya menatapku dengan khawatir. Itu pertanyaan nanti, sekarang kamu bantu aku dulu. Saat ini di luar sedang ada kesurupan massal.
Kukumpulkan semua tenaga yang ada di tubuhku untuk bangun dan melihat kondisi di luar sana. Ternyata seperti kata ibunya Chris, saat ini di luar sedang terjadi kesurupan massal dan sudah berlangsung sekitar 1 jam lebih. Tak hanya anak-anak kontrakan, santri-santri dan anak panti asuhan yang tadinya sedang mengaji juga terkena kesurupan. Pak Badrun dibantu Pak RT dan warga lain sedang memegangi para santri yang kesurupan. Di ruang tengah, aku bisa melihat Dwi dan Sasa terbaring lemah. Mbak Asih dan istri Lek Dirman tengah mengompres kepala mereka dengan handuk dingin. Di luar sudah gelap, kulirik jam dinding besar di depan kamarku. Sudah pukul 8 malam. Aku sudah tertidur selama kurang lebih 4 jam. Jenny, bantu aku pegang Citra dulu sini, kata ibunya Chris sambil naik ke tangga lantai 2. Aku bisa mendengar cerita-cerita yang sangat familiar. Itu suara Citra. Citra tidak ada di kamarnya, melainkan di kamar Winda dan Dwi. Winda nampak memegangi tengkuk Citra, sedangkan Chris memegangi kakinya. Winda mengeluarkan suara mengeram, khas dirinya jika sedang kesurupan. Di sofa, aku melihat Tante Mira pingsan, lehernya merah. Jen, bantu Chris pegangi badan Citra, kata ibunya Chris sambil menaburi garam di depan jendela Citra yang sudah terbuka. Aku segera memegangi pinggang Citra. Sebenarnya kondisi Citra pada saat itu tampak tenang, tak sedang menjerit atau apa. Namun saat aku memegang tangannya, dia tertawa dengan suara sangat tinggi, mirip dengan lolongan. Saat itu aku tersadar, tangan Citra kini begitu kurus, seperti tinggal kulit dan tulang saja. Ibunya Chris memegang kepala Citra yang berkomat kamit membaca sesuatu. Tak lama Citra seperti melemas dan tersungkur di pangkuanku dan Winda. Chris melepaskan kaki Winda dan mengambil air minum yang ada di meja belajar Citra dan meminumkannya kepada Citra yang perlahan menelan air tersebut. Citra, kenapa, Win? Chris? Winda menatapku dengan sedih dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Rupanya sekitar pukul 4 lebih, mungkin pada saat aku mulai tertidur. Entah kenapa orang-orang di kontrakan semuanya seperti lengah dan mengantuk, termasuk para santri yang mengaji di rumah. Saat itu Chris dan Winda baru pulang dari kampus. Mereka mendapati orang-orang tertidur dan rumah kontrakan begitu sepi. Padahal semua mobil dan motor anak-anak kontrakan terparkir rapi. Loh, kok semua orang ketiduran, Yang? Tanya Winda bingung. Chris menggelengkan kepala. Kok aneh? Harusnya mereka semua ngaji kan? Perasaan tidak enak menyelimuti hati Winda. Yang, feelingku gak enak. Coba kamu minta mamamu kesini deh. Chris menyanggupi. Winda segera naik ke lantai 2 ke kamarnya dan mendapati Dwi juga tertidur sangat nyenyak dan tidak bisa dibangunkan. Dwi, please bangun, Wi, kata Winda sambil mengguncang-guncang tubuh Dwi. Namun anak itu terus tertidur. Nafasnya teratur dan naik turun seperti orang yang tertidur sangat nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Citra. Suara Tante Mira yang menjerit. Winda dan Chris segera berlari menuju kamar Citra. Pintu kamar Citra terkunci. Tak peduli berapa kali Winda dan Chris menggedor-gedor pintu tersebut, pintu tetap tidak terbuka. Winda terus berteriak-teriak memanggil Tante Mira dan Citra, namun tidak ada jawaban. Nggak bisa dibuka, Yang. Minggir, aku dobrak dulu. Chris mendobrak pintu kamar Citra. Setelah 3 kali tendangan, akhirnya pintu tersebut terbuka juga. Keduanya kaget sekali melihat pemandangan yang ada di dalam ruangan tersebut. Citra berdiri di atas kasurnya dan mencekik Tante Mira hanya dengan 1 tangan. Tante Mira nampak sudah lemas. Chris segera berlari dan menarik Citra, sementara Winda juga membantu memegangi Tante Mira. Namun pegangan tangan Citra di leher Tante Mira malah semakin keras. Melihat tubuh Citra yang benar-benar menyusut dan kurus, sepertinya nyaris tidak mungkin dia sanggup mengangkat tubuh Tante Mira hanya dengan 1 tangan. Selain itu, Chris juga merasa bahwa tubuh Citra benar-benar berat sehingga sulit untuk ditarik. Padahal tubuh Chris jauh lebih besar.
Winda sendiri berusaha melepaskan jari-jari Citra di tangan Tante Mira, namun gagal. "Minggir kalian berdua, aku gak ada masalah dengan kalian." Suara Citra terdengar bergetar dan serak. "Aku punya masalah sama perempuan ini." Matanya tertuju pada mata Tante Mira yang semakin tersengal-sengal dan lemas. Winda berusaha menyadarkan Citra. "Cit, sadar Cit. Ini ibu kamu loh, Cit." Citra menengok ke arah Winda dan menatap mata Winda dalam-dalam. Tiba-tiba suara Winda bergetar. Winda kesurupan. Chris benar-benar panik. Kali ini dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Antara harus menyelamatkan Winda yang kesurupan atau menghentikan ulah Citra. Akhirnya karena ia kesal, ia memutuskan untuk menendang Citra. Namun Citra tidak terjatuh sama sekali, malah Chris yang terpental. Tiba-tiba Winda melompat ke arah Citra sambil mengeram. Keduanya terlempar dan Citra melepaskan genggaman tangannya dari leher Tante Mira. Terjadi pergumulan antara Winda dan Citra. "Lepasin aku, Winda. Masalahku bukan dengan kamu. Perempuan itu sudah mengganggu kehidupanku." Winda tak menjawab Citra. Ia hanya terus memegangi leher Citra. Chris berusaha melerai mereka, namun laki-laki terlempar. Tak lama terdengar suara jeritan dari lantai 1. Sasa kesurupan. Mungkin benar adanya kesurupan itu menular, karena saat Mbak Asih pulang dari pasar sore itu bersama istri Lek Dirman, mereka menemui rumah dalam kondisi kacau balau. Para santri nampak kejang-kejang, sementara Sasa menangis terisak dan menjerit-jerit di ruang tengah. Tak hanya itu, Dwi yang tadinya tertidur di kamar juga kini menari-nari seperti monyet di tangga. Untunglah ibunya Chris datang bersama dengan Mbak Asih dan istri Lek Dirman. Mereka kemudian membagi tugas. Mbak Asih memanggil Pak Badrun, istri Lek Dirman mencari suaminya yang saat ini belum pulang. Sedangkan ibunya Chris berusaha menghandle para santri yang kesurupan. Sementara itu di atas Citra dan Winda hanya duduk bersila dan saling mengeram satu sama lain sambil memegangi bahu satu sama lain dengan kencang. Chris sudah berusaha untuk melepaskan pegangan kedua orang itu, namun tidak berhasil. Saat para santri sudah berhasil dipegang Pak Badrun, Pak RT, warga lainnya dibantu Lek Dirman, ibunya Chris naik ke atas untuk membantu Chris. Entah bagaimana caranya, ibunya Chris berhasil memisahkan Citra dan Winda. Namun Citra terus berteriak-teriak. "Kalian semua tidak tahu kalau keluarga perempuan ini sudah menghancurkan anak saya." "Apa maksud kamu?" tanya ibu Chris sambil terus memegang Citra. "Perempuan itu," kata Citra sambil membelalakan mata dan menunjuk Tante Mira yang pingsan tersengal-sengal di lantai. "Dia sudah mempermalukan anakku. Dia datang ke rumah kami dan mempermalukan anakku. Sebagai ibu, aku tak terima." Saat itu Chris dan ibunya langsung sadar bahwa saat ini yang ada di tubuh Citra bukanlah Fikri, melainkan ibu Fikri. "Kamu cerita sama saya, apa yang dia lakukan pada anak kamu, sampai kamu menghancurkan anak perempuan ini," kata ibunya Chris dengan tegas. "Dia datang ke rumahku dan mengacak-ngacak semuanya. Dia bilang kami semua ini sampah di depan warga, sampai kami diusir. Apa salah anakku sampai dia tega membuat kami diusir dari kampung? Kami memang bisa menggunakan ilmu hitam, tapi tak pernah mempraktekannya sembarangan pada warga kampung," teriak Citra. Chris dan ibunya berpandangan. Ibunya Chris pun menjawab, "Kamu keluar dari tubuh Citra. Saya berjanji akan membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu, tapi tidak begini caranya." "Apa jaminannya kamu akan membantu kami?" "Aku tak akan berhenti kalau wanita itu tidak minta maaf. Kalau dia tidak mengakui kesalahannya, akan kubiarkan dia mati pelan-pelan. Ingat, waktunya tinggal sebentar lagi," katanya sambil menunjuk Tante Mira. "Kamu lihat saya, kamu pasti tahu saya nggak membohongi kamu.
kata ibunya Chris dengan tegas. Kamu keluar dari sini. Baik, tapi aku tak akan melepaskan perempuan itu begitu saja. Ingat itu. Tiba-tiba suara Citra menghilang, berganti tawa melengking yang aneh. Meskipun Citra masih kesurupan, akan tetapi Winda dan Chris bisa memeganginya dengan lebih mudah. Winda sendiri masih dalam kondisi syok. Setiap memegang tubuh Citra, dia langsung mengeram-ngeram sendiri. Dengan berhasil dipegangnya Citra, ibunya Chris melanjutkan mengamankan Tante Mira dan turun ke lantai 1. Meski para santri bisa ditangani oleh Pak Badrun, akan tetapi Sasa dan Dwi masih belum terpegang. Sasa masih menangis meronta-ronta di lantai, sedangkan Dwi terus menari-nari seperti monyet dan berusaha memanjat meja, sehingga membuat Mbak Asi dan Lek Dirman kewalahan. Mbak, kamu ambil air cepat, kata Ibu Chris kepada Mbak Asi yang langsung meloncat menuju dapur. Setelah memegang segelas air, ibunya Chris membaca suatu doa dan meminum air tersebut sebelum menyemburkannya ke muka Dwi. Dwi langsung jatuh lemas, demikian pula dengan Sasa yang juga ikut kena sembur. Merasa dunia sudah mulai aman, ibunya Chris pun menarik nafas lega sesaat sebelum mendengar suara geraman anjing dari kamarku. Itu kamar siapa, Mbak? Tanyanya kepada Mbak Asi yang sedang memegangi Sasa. Itu kamar Non Jenny, Bu. Ibunya Chris lagi-lagi menyelamatkan kami. Tapi ada yang belum selesai, Citra. Setelah mengetahui kejadian kesurupan massal yang menimpa kontrakan kami, Mang Popon dan Mas Ibnu buru-buru kembali ke Jogja. Menurut mereka, sebenarnya masalah Fikri harusnya sudah selesai karena mereka sudah mengembalikan tulang kepada pemiliknya dan menguburkannya secara layak. Sehingga susuk tulang di tubuh Citra sudah pelan-pelan bisa dikeluarkan dengan ritual melarung tubuh Citra di air yang mengalir selama beberapa kali. Namun setelah mengetahui bahwa Ibu Fikri turut terlibat dalam kejadian kesurupan massal itu, Mang Popon dan Mas Ibnu curiga bahwa Fikri sebenarnya berada di dekat kontrakan kami dan memantau semua kejadian itu. Belum lagi omongan Citra saat kesurupan bahwa keluarga Citra melakukan sesuatu yang membuat Fikri dan keluarganya diusir dari kampung halamannya. Tante Mira sendiri sudah sadar, namun beliau hanya banyak bengong dan menangis. Kami sudah meminta Tante Ana untuk datang ke kontrakan, namun karena kesibukannya, Tante Ana belum sempat hadir. Rencananya siang ini kami akan bertemu Tante Ana. Sebenarnya anak-anak kontrakan tidak ingin ikut campur dengan masalah baru ini, apalagi menyangkut keluarga. Tapi kami semua juga tidak bisa tinggal diam ketika sekontrakan dibuat kesurupan dan mengalami hal-hal buruk segila ini. Hubungan kami jadi aneh dan sejak kemarin bahkan kami belum mengobrol satu sama lain. Namun aku yakin ada sesuatu antara Tante Mira dan keluarga Fikri yang memulai semua peristiwa gila ini, dan kecurigaanku benar. Siang itu Mas Ibnu yang sedang duduk di meja makan di dapur tiba-tiba berdiri, sampai Mbak Asi dan aku yang sedang memasak Indomie terkejut. Kenapa, Mas? Mas Ibnu tak menjawab, ia langsung berlari ke arah luar rumah dengan muka tegang. Wajahnya berkerut seperti memikirkan sesuatu. Lagi-lagi karena penasaran, aku mengikuti langkah Mas Ibnu menuju teras rumah. Mas Ibnu berhenti di teras, matanya terpaku ke arah pagar kontrakan. Dari sela-sela jeruji, aku bisa melihat seorang wanita mengenakan blus putih dan celana kain berwarna coklat. Di bahunya sebuah tas anyaman berwarna coklat tersamping rapi. Aku bisa mencium wangi bunga yang sangat kuat, dan aku yakin wangi tersebut berasal dari perempuan itu. Karena di kontrakan kami tak pernah ada bunga yang memancarkan wangi sepekat ini. Permisi, kata perempuan itu. Saya Yeni, ibunya Fikri. Dek, jantungku seperti turun ke perut. Mau apa perempuan itu datang ke kontrakan kami? Apakah dia datang untuk membunuh kami semua? Segala pikiran buruk langsung berkecamuk di kepalaku.
Sikap Mas Ibnu yang tak bergeming membuatku semakin berpikir buruk. Kalian jangan berpikir buruk dulu. Saya datang untuk mengakhiri semua yang sudah dimulai oleh Mira dan anaknya, kata Ibu Yeni sambil tersenyum. Mas Ibnu menghela nafas panjang. Dia berjalan ke depan dan membukakan pintu pagar untuk wanita itu dan memintanya untuk masuk. Bukakan dulu pagar satunya dong Ibnu, saya masih belum bisa masuk ini, kata perempuan itu. Mas Ibnu nampak sangat tegang. Ia kemudian membaca mantra dan memasang kuda-kuda. Tiba-tiba aku merasakan hembusan angin dingin melewati tengkuku. Apakah ini pagar gaib yang tak bisa kulihat sebelumnya? Entahlah, aku tidak berani bertanya. Mbak Jen, boleh minta tolong bikinin kopi hitam tanpa gula ya? Kata Mas Ibnu pelan. Aku mengangguk dan kembali ke dapur untuk meminta kopi hitam pada Mbak Asih. Sementara Mas Ibnu mempersilahkan Ibu Yeni untuk duduk. Jujur aku merasa tidak nyaman dengan suasana pertemuan ini. Tapi sekali lagi rasa penasaranku jauh lebih besar ketimbang rasa tidak nyamanku. Tak lama aku mendengar suara seseorang melangkah turun tangga. Dari dapur aku mengintip, rupanya Citra yang berjalan turun. Matanya kosong. Citra pun berjalan menghampiri Ibu Yeni dan duduk di sebelahnya. Ibu Yeni pun merangkul bahu Citra, sementara Citra menyandarkan kepalanya ke bahu Ibu Yeni. Pemandangan itu sangat aneh, mengingat kemarin Citra seperti dirasuki Ibu Yeni. Apakah sekarang Citra juga berada di bawah kontrol Ibu Yeni? Pertanyaanku seperti dijawab saat sebuah sedan berwarna merah memasuki garasi kontrakan. Mobil itu adalah mobil Tante Ana. Apakah semua orang janjian untuk berkumpul hari ini? Mbak Jenny, nggak usah ngintip-ngintip begitu. Duduk saja sini, nggak apa-apa. Suara Ibu Yeni menyadarkanku. Saya benar-benar nggak bermaksud jahat. Saya ingin mengakhiri semua ini. Aku berjalan malu-malu ke ruang tamu. Tengsin juga ketahuan nguping seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku duduk di sebelah Mas Ibnu yang masih memasang wajah tegang. Tak lama Tante Ana masuk ke ruang tamu kontrakan. Anehnya Tante Ana pun nampak tak terkejut saat mengetahui keberadaan Ibu Yeni di kontrakan kami. Tante menyapa Ibu Yeni dan menyalaminya. Sebentar, saya panggil Mira dulu ya Bu, kata Tante Ana sambil tersenyum. Aku semakin heran, ada apa ini sebenarnya? Seperti menjawab rasa penasaranku, Bu Yeni menatapku. Gak usah khawatir Mbak Jenny, saya tahu alamat rumah Citra juga dari Ibu Ana, jadi Mbak Jenny gak usah takut. Sial, aku lupa Ibu Yeni bisa membaca pikiranku. Aku hanya bisa menyengir malu. Tak lama Tante Mira, Tante Ana, dan Winda turun dari lantai 2 dengan wajah sedih. Ia tak bisa menyembunyikan air matanya saat melihat Citra yang bersandar di bahu Ibu Yeni. Perlahan Tante Mira duduk bersama kami di ruang tamu tersebut. Aku dan Winda saling berpandangan dengan sorot mata saling memendam rasa penasaran. Wah, semua sudah ngumpul ya. Baik, kalau begitu saya mau menjelaskan maksud kedatangan saya ke rumah ini, kata Ibu Yeni pelan. Sebenarnya saya minta maaf atas kejadian tidak menyenangkan kemarin. Niat saya hanya ingin mengganggu kalian sedikit, tanpa tahu kalau anak saya juga telah menyusahkan kalian selama ini. Kami semua masih terdiam. Ibu Yeni kemudian melanjutkan omongannya. Saya tahu nggak semudah itu memahami apa yang terjadi dengan Citra. Tapi sebelumnya saya juga kesal sekali karena ulah ibunya Citra. Saya jadi diusir dari kampung saya. Kami juga mohon maaf sekali atas perilaku keluarga kami yang mungkin tidak termaafkan, Bu, jawab Tante Ana. Jika saya tahu adik saya akan melakukan hal ini kepada keluarga ibu, mungkin saya akan mengambil tindakan lebih cepat. Mungkin sebenarnya saya akan minta maaf dan menjelaskan dulu kepada Mbak Winda, Mas Ibnu, dan Mbak Jenny dulu. Duduk perkaranya, ya Bu Ana.
karena mereka juga sudah menjadi korban amarah saya yang salah sasaran. Ibu Yeni menatap kami dengan wajah sedih. Sekitar 5 bulan yang lalu, ibunya Citra datang ke kampung kami, tempat tinggal saya dan Fikri. Aku mendengarkan cerita Ibu Yeni dengan seksama. Sepertinya aku bisa menebak arah cerita Ibu Yeni. Namun perasaanku berkata, ada sesuatu hal yang tidak kami ketahui sebelumnya soal Citra dan Fikri. Ibunya Citra meminta hubungan Fikri dan Citra disudahi karena dia tidak nyaman dengan kedekatan Fikri dan Citra. Namun saya bilang kalau itu keputusan anak-anak, bukan keputusan Bu Mira sama sekali. Tentu saja hal ini membuat ibunya Citra kesal sekali. Masalahnya adalah apa yang dia lakukan setelah mengetahui kalau saya tidak ingin mengurus hubungan anak saya dan anak dia. Aku bisa melihat wajah Tante Mira memerah, namun ia diam saja dan tidak membantah ucapan Ibu Yeni sama sekali. Dia kemudian mulai mengganggu kehidupan kami, seperti mengirimkan orang untuk mengganggu kami. Kemudian juga menghasut warga setempat dengan uang untuk mengusir kami. Tak hanya itu, dia juga mengata-ngatai saya dan berkali-kali mengancam saya lewat ponsel. Puncaknya, rumah kami dilempari batu oleh warga dan saya digebuki oleh warga situ. Beruntung Pak RT dan polisi datang melerai. Kata Ibu Yeni, dari suaranya aku bisa mendengar ia menahan amarahnya. Mendengar saya disiksa seperti itu, Fikri naik pitam. Dia pulang bersama Citra. Sebenarnya Citra anak baik. Dia minta maaf berulang kali atas perilaku ibunya dan memberikan kami tempat tinggal baru sementara. Hanya saja gak lama, sesudah itu Citra memutuskan cinta Fikri karena ketahuan ibunya. Fikri benar-benar sakit hati dengan sikap Citra yang mendadak menjaga jarak dan meninggalkannya saat dia sedang kesulitan. Jadi dia menggunakan ilmu turun-temurun keluarga kami untuk membalaskan sakit hatinya. Sakit hati karena kehilangan rumah, melihat ibunya disiksa dan harga dirinya diinjak-injak, membuat dia gelap mata dan mempraktekkan ilmu yang paling gelap yang ia ketahui, ujar Ibu Yeni. Aku tak tahan lagi mendengar cerita tersebut. Tapi itu bukan alasan untuk Fikri menyakiti Citra kan? Kami semua di kontrakan ini melihat Fikri pernah memukuli Citra. Citra juga pulang dengan penuh luka lebam dan memar. Aku tak ingin ada pembenaran karena apa yang dilakukan Fikri kepada Citra waktu itu juga menyakiti hati kami semua. Betul sekali Mbak Jenny. Oleh karena itu saya minta maaf karena Fikri malah melampiaskan semuanya kepada Citra. Sebenarnya ini semua berawal karena perilaku ibunya Citra. Tidak akan ada asap tanpa api Mbak Jenny. Dan yang dilakukan Fikri kepada kalian ini benar-benar baru permulaan. Percuma kalian membersihkan rumah ini. Fikri bisa saja menanam ulang semua jimatnya di rumah ini. Saya tahu kalian sudah menghancurkan tulang-tulang itu. Tapi tulang yang ditanam di tubuh Citra tidak akan lepas semudah itu. Aku merasa ucapan Ibu Yeni tidak mengada-ngada. Sepertinya memang ada hal yang kita semua tidak ketahui soal Citra dan Fikri. Omongannya pun masuk di akal. Selama Fikri masih ada, dia bisa saja terus-menerus menyakiti kami semua seperti ini. Sejujurnya saya ingin menyudahi semua perang ini. Tidak ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari perkelahian tiada akhir seperti sekarang. Saya ingin memberitahu kalian kalau saya kehilangan kontak dengan Fikri beberapa hari yang lalu. Fikri tidak akan berhenti sebelum kalian semua mati. Maksudnya? Tanya Tante Ana tajam. Fikri menggunakan ilmu 50 hari tidak hanya pada Citra, tapi juga kepada kalian semua. Hanya tinggal tunggu waktu sampai kalian semua berakhir seperti Citra saat ini. Jadi kalian semua sekarang sudah di bawah kendali Fikri. Kami semua bertatapan dalam diam. Ibu kenapa menceritakan ini semua kepada kami?
Bukannya akan lebih baik untuk ibu kalau kami semua mati sekalian? Tanya Winda tajam. Jelas dia tak mempercayai Ibu Yeni. Wajar sih, perempuan ini dan anaknya hampir membuat kami morat-marit, menjadi santapan anjing gaib. Karena kalau Fikri terus melakukan ini kepada kalian, nanti dia bisa mati juga. Bu Yeni bicara dengan nada lirik. Untuk menyakiti orang sebanyak ini dengan ilmu hitam gak mudah, Mbak Winda. Bahkan saya belum tentu mampu untuk bisa melakukan semua yang terjadi kemarin. Saya harus merelakan diri untuk tak mampu lagi menggunakan ilmu yang saya punya, paling tidak beberapa bulan ke depan. Ibu Yani menggulung lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka hitam yang melingkar di tangannya, seperti terbakar. Bekas luka itu mengingatkanku pada cengkraman Winda dan Citra kemarin. Tapi kemarin, waktu saya merasuki Citra, saya bisa melihat bahwa di sekeliling rumah ini ada kekuatan lebih jahat lagi yang mengincar kalian semua. Saya hanya pernah melihat ini sekali waktu saya masih kecil. Waktu kakek saya membunuh orang yang akan menyakiti keluarga kami. Mas Ibnu mengangguk-anggukkan kepala. Siapapun yang membuat perjanjian dengan makhluk neraka akan ditandai layaknya ia sudah pernah dijilat dengan percikan api yang panas. Fikri tidak hanya melakukan satu perjanjian dengan satu iblis. Dia membuat perjanjian dengan banyak iblis, dengan penghuni rumah ini sebagai tumbalnya. Ibu Yani mengangguk. Saya kesini untuk membantu kalian, karena walaupun saya membenci perempuan itu, matanya tertuju pada Tante Mira. Saya tidak ingin anak saya juga mati. Lalu apa yang harus kami lakukan, Bu? Tanya Tante Ana lirih. Ibu Yani terdiam dan berbisik lirik. Citra harus mati. Sudah 3 hari sejak kedatangan Ibu Yeni ke kontrakan kami. Sampai hari ini aku masih terngiang-ngiang dengan rencana Ibu Yeni. Citra harus mati demi kami semua. Tentu saja tidak mati dalam artian yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah membuat Citra seolah-olah mati, sehingga dapat mengelabui Fikri dan iblis yang menjadi antek-anteknya. Baru setelah itu kami harus menemukan Fikri. Persiapan ritual membunuh Citra juga telah dilakukan Mang Bobon dan Mas Ibnu. Sialnya, kali ini yang bisa ikut hanya Dwi dan Winda. Aku dan Sasa harus berada di rumah karena tugas-tugas kuliah yang harus kami selesaikan. Belum lagi perkara absen kami yang semakin bolong-bolong akibat ulah setan-setan kiriman Fikri. Jadi dari cerita Mas Ibnu dan Dwi, Citra akan diritualkan di sebuah hutan. Nantinya Citra akan dikubur layaknya jenazah, namun kepalanya akan menyembul dari tumpukan tanah supaya ia tetap bisa bernafas. Setelah itu Mas Ibnu dan Mang Bobon akan mengguyur kepala Citra dengan air yang telah dicampi-campi, dan Citra akan ditidurkan di atas kapal kecil di sungai yang mengalir. Di sekeliling tubuh Citra akan diletakkan bebungahan dan aneka sajen, seolah-olah Citra sudah mati. Pagi ini Citra, Dwi, Winda, Tante Ana, dan Kris berangkat bersama Mang Bobon dan Mas Ibnu ke hutan yang telah mereka tentukan. Sementara itu aku bersama Tante Mira akan berada di rumah. Jujur aku tidak tega. Semenjak kejadian kemarin, Tante Mira seperti tak lagi memiliki gairah hidup. Ia sering bengong dan menolak untuk makan. Tante Mira gak mau ikut aku ke kampus saja. Sasa mencoba menawarkan opsi kepada Tante Mira yang sedang duduk-duduk di teras dengan mata kosong. Enggak, aku di rumah saja, Sa. Makasih ya tawarannya, kata Tante Mira pelan. Sasa hanya bisa tersenyum getir sambil berusaha menghibur Tante Mira. Aku cuma melihat pemandangan itu dari jauh sambil mengunyah sarapanku. Wajar saja Tante Mira seperti kehilangan semangat. Siapa yang tidak takut mendengar cerita Ibu Yeni kemarin? Jadi saat ini yang bisa aku lakukan hanya menunggu dan bersabar. Oh iya, sambil mengerjakan tugas kuliah tentunya. Sambil menemani Tante Mira di halaman depan, aku mengerjakan tugas kuliah yang lama ku abaikan. Dek Jenny, suara lirih Tante Mira memanggilku. Aku menengok, ku pandangi pipinya yang basah.
Sepertinya aku sudah salah sampai menyakiti Citra begini ya, Dek. Aku cuma bisa menggenggam tangan Tante Mira. Jujur saja aku tidak berani berkomentar apa-apa lagi. Ya, bagiku sih mengganggu rumah dukun dengan ancaman preman sama saja dengan duduk di rel kereta api, lalu berusaha melempari kereta yang lewat dengan batu supaya berhenti. Tante cuma mau yang terbaik untuk Citra, Jen, meskipun harus ditukar dengan nyawaku. Tangis Tante Mira. Tapi sekarang anakku hampir mati karena kesombonganku. Aku masih diam. Keluarga Tante Mira memang bukan keluarga sembarangan. Yang ku tahu keluarga Citra memang keluarga yang sangat dekat dengan kekuasaan. Tak heran mereka tidak mau Citra berhubungan dengan anak dukun. Anehnya Tante Ana seperti merestui saja hubungan Citra dan Fikri. Ana sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada Tante Jen untuk tidak mengusik hubungan Citra. Pamali katanya, takut nanti Citra malah gak ada yang mau. Biarkan saja kalau mereka putus dengan sendirinya kalau sudah waktunya. Tapi tidak ku dengarkan, Jen. Aku malah menghalalkan segala cara untuk memisahkan mereka. Harusnya aku yang terkena karmanya, Jen. Isak Tante Mira lagi. Sesaat perasaan tak enak merayapi tubuhku. Sebuah pikiran gila terlintas di otakku. Bagaimana kalau misalnya yang sebenarnya diincar Fikri bukanlah Citra? Bagaimana kalau yang diincar sebenarnya adalah Tante Mira dan keluarganya, lalu kami semua? Omongan Tante Yeni kemarin terlintas di kepalaku. Dia tak mau anaknya mati. Dia akan membantu kami melawan Fikri, asalkan anaknya tidak mati, demi menyakiti kami semua. Balas dendam yang sangat membabi buta dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Fikri pasti tahu dia akan mati kalau menyakiti kami semua. Namun orang sejahat itu apa rela mati demi balas dendam? Tidak. Fikri yang aku kenal seminggu ini jelas lebih jahat dari itu. Bagaimana kalau sebenarnya keberadaan Tante Mira di sini adalah bagian dari sihir 50 hari milik Fikri? Pikirkan baik-baik. Dalam 50 hari kita akan mengikuti semua kemauan kita. 50 hari selanjutnya kita akan mati layaknya bunga yang layu setelah berkembang. Bagaimana kalau saat ini benar gerakan kita semua sedang dikendalikan oleh Fikri? Pikirkan lagi, untuk apa Bu Yeni datang ke sini dan memberitahu jika Citra harus dilarung jauh dari rumah ini? Lalu kenapa Tante Mira, yang ibu kandungnya Citra, yang begitu mencintai Citra, malah tidak mau berangkat mengantarkan Citra? Pikiranku berkecamuk. Tiba-tiba sebuah suara memecah konsentrasiku. Jadi sekarang akhirnya kamu paham kan, Jen? Kenapa kalian gak akan bisa menang melawan aku? Suara itu, suara Fikri, namun keluar dari mulut Tante Mira. Aku berusaha menarik tanganku. Namun gantian Tante Mira yang mencengkram tanganku erat-erat. Jenny, Citra selalu bilang di antara semua temannya, Jenny yang paling pintar. Selain pintar juga kepo. Suara Fikri semakin parau. Mata Tante Mira menggelap. Aku panik. Dari semua orang di rumah ini, cuma kamu yang sadar kalau tujuanku bukan menghabisi Citra, melainkan keluarganya. Aku merutuk, mulutku seolah terkunci. Aku bisa bikin kalian muntah paku dengan mudah kalau aku mau. Tapi nggak seru dong kalau serbuannya gitu-gitu aja. Kata Fikri lagi. Tenang saja, aku nggak berminat membunuh kamu. Nggak ada untungnya buatku. Dan lagi, ibuku sudah nggak ada, Jen. Sudah meninggal. Dibunuh antek-antek perempuan ini. Tante Mira menyeringai. Aku menangis namun suaraku tak keluar. Kalau Tante Yeni tidak datang ke rumah ini kemarin, lalu siapa yang datang? Ya aku dong, Jen. Siapa lagi? Kamu itu loh, naif banget. Berpikir ibuku akan membantu kalian. Ibuku sudah nggak ada, Jen. Rumahku sudah nggak ada. Dibakar sama perempuan ini.
Sekarang aku pamit dulu. Kita jumpa lain waktu ya, Jen. Salam buat teman-temanmu. Tante Mira menyeringai tajam. Tak lama bola matanya memutih dan nafasnya tersenggal-senggal. Aku panik dan memegangi Tante Mira sambil menangis dan berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga berlarian keluar rumah dan mengerumuni kami. Mbak Asi berlari keluar dan mencoba menelepon nomor panggilan darurat. Hari itu Tante Mira meregang nyawa di pelukanku. Dokter bilang Tante Mira terkena serangan jantung, tapi kami semua tahu inilah pembalasan Fikri yang sesungguhnya. Mata untuk mata, hati untuk hati, ibu untuk ibu. Ia kehilangan kasih ibunya, maka ia menghancurkan ibu kekasihnya. Citra belum sampai ke tujuan waktu kami menghubungi rombongannya. Tak hanya itu, mereka bahkan belum meninggalkan Jogja. Mungkin ini belas kasihan dari Fikri, atau mungkin ia tak ingin kami tak sempat menyaksikan pembalasan dendamnya. Entahlah. Mata Citra tetap kosong, namun ia menitikkan air mata terus-menerus selama mengurus pemakaman ibunya. Di dalam pelukan Mas Doni, mereka meninggalkan kota Jogja untuk mengantar jenazah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir Tante Mira di luar kota Jakarta. Aku, Mang Bobon, dan Mas Ibnu hanya bisa terdiam. Aku berasa gagal, Mas, kata Mang Bobon pelan. Sama, jawab Mas Ibnu juga pelan. Kami bertiga saling berpandangan sebelum melepas kepergian Citra dan Mas Doni. Setelah kematian ibunya, Citra memutuskan untuk cuti setahun dari perkuliahan. Selain memulihkan mental, ia juga berobat alternatif di tempat Mas Ibnu. Konon di hari pemakaman ibunya, sebutir tulang jatuh dari leher Citra, pertanda Fikri telah melepas sihirnya. Kontrakan kami bubar. Aku mencari kos lain yang lebih ramai supaya tak teringat kejadian yang menimpa kami semua. Dwi dan Winda memutuskan untuk mengontrak rumah petak berdua, dan Sasa memilih untuk tinggal bersama keluarganya yang ada di kota ini. Hari ini, hari kelima libur semester genap. Kami pergi ke Jakarta dengan pesawat yang sama untuk turun di Bandara Halim. Tujuan kami, selain pulang, bagiku dan Dwi, kami ingin menjenguk Citra. Setelah memesan taksi bandara untuk berempat, taksi hijau itu meluncur menuju sebuah perumahan di selatan Jakarta. Tepat di depan rumah berpagar coklat dengan taman yang sangat luas, taksi berhenti. Seorang satpam berseragam putih hitam membukakan pintu. Kami menggotong keluar barang bawaan kami. Teman-temannya Non Citra ya? Tanya satpam tersebut. Iya Pak, jawab Sasa. Citra ada? Ada, itu di depan. Non Citra, ini temannya sudah datang. Sosok tubuh kurus dengan rambut tipis menoleh ke arah kami. Kulitnya pucat dan putih, matanya kekuningan. Badannya gemetar, namun ia tersenyum dan berjalan tertatih-tatih ke arah kami. Dari sorot matanya kami paham betapa rindunya dia pada kebersamaan kami. Citra, kawanku. Aku tersenyum. Aku tahu ia masih hidup dalam bayang-bayang kelamnya kejadian hari itu. Tak berbeda pula dengan kami semua. Tapi setidaknya hari ini kami masih hidup meski membawa luka masing-masing. Bagi kalian yang bertanya di mana Fikri, jujur aku tak tahu. Tak ada yang tahu kemana berdebak itu pergi. Dia mungkin bisa datang lagi, tapi semoga kali ini kami siap. Yang terpenting bagi kami saat ini adalah menghargai hari-hari yang kami miliki sekarang. Cerita selesai sampai di sini. Cukup ngeri ya, dan ini adalah kisah nyata. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran. Ambil positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.